Terima kasih. Saya ada cara penting ini. Marilah berdoa. Tuhan, ampuni orang-orang berdosa ini semua. Tuhan, jaga nenek yang sakit. Amin. Amin. Aduh, jangan-jangan anak saya ini mau jadi paus. Hai. Sudah. Jadi pastor saja. Yo. Iya, mari kita pergi ke restoran. Pastor ini tidak makan banyak. Pasti ada sisa. Mari kita cek kalau ada sisa. Ah, tidak. Soalnya kau yang makan terlalu banyak. Makanya jangan cacing. Benih pambilan itu mulai tumbuh. Sesudah benih-benih macam tanaman pokok di bukit dan lembah hijau di Merion. Isa yang kudus, kebiasaan berdoa di rumah, kegiatan doa di sekolah mendorong cita-cita kecil mereka. Apalagi jika usuk datang, sambutan meriah mulia dari trio kue-kue, Win, Lambo, dan Iko. Selalu berada di baris depan, menyambut usul dengan kalele dan para tiga. Selanjutnya, jagoan-jagoan cilik itu turun-turun, bersekolah ke daerah nan jauh. Hidup disiplin, hidup asrama, hidup mandiri, tetapi juga hidup doa serta perayaan Ekaristi setiap harinya. Sudah kepala. Syuting. Yesus, Maria, Yosef. Aduh. Tapi siapa? Orang yang berdosa, orang yang lemah harus selalu mengandalkan Tuhan. Cukup. Ya, dengar ya. Bulan depan akan ada misa pertama Imam Baru kelahiran Kepulauan Banggai.
Februari 1987, pasukan latihan sambil muncul di pelabuhan Kilongan, turun dari mobil kecil disambut masyarakat dan umat. Semua mobil yang ada di Pulau Peli hadir menyambut dan mengarah pastor baru, dan jumlah semua kendaraan waktu itu adalah 4 mobil. Di ujung kampung, pastor baru berpikul dan diarah sampai ke depan gereja. Selanjutnya, pesta misa pertama dirayakan di mana-mana. Berekor-ekor sapi, kambing dan anjing, serta ikan-ikan menjadi korban. Di balik pesta ini, benih-benih panggilan pun tumbuh subur dan kuat bagai kecambar musim hujan. Beberapa bulan sesudah acara misa pertama, terdengar pengumuman. Umat sekalian, bersama ini saya umumkan bahwa dari 4 anak yang ikut tes seminari semuanya lulus. Yang disebut namanya harap berdiri. Kodi, ada pastor. Jenny, ada pastor. Biasa. Yako, bersabarlah Tuhan hamba-Mu mendengar. Kita doakan mereka supaya nantinya dibabiskan menjadi imam dan nanti kita akan jemput, pikul, pestakan 3 hari 3 malam. Bisa. Saja. Di tepi pantai, ombak berbulu bekerja tiada henti sebelum menyentuh bibir pantai. 4 anak muda berdiri di bahtera kecil, pantang berbalik sebelum sampai ke pelabuhan idaman. Untuk digosok, untuk diasah, ada sakitnya, ada bebannya bukan? Oh
Hei, anak muda, kenapa cemburu? Tanyakan keamanan. Iya, Ustaz. Soalnya saya tidak ada semacam boy biasa itu. Lihat dia mengikuti, syukurin sekali kasihan. Orang Manado itu setiap hari Rabu pasti beli pisang goreng. Apa itu? Itu selalu banyak susah. Ingat kata nenek moyang, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Kalau kau terus di paspor, kalau tidak, rahmat Tuhan Allah itu cukup buat kita. Sumpah wajah usung donggala aja masyarakat. Engkau. Kawan Mira, ada surat ini. Kembali dibaca dong. Baik. Anakku terkasih menjauh di sana, tapi selalu ada di ruang mama dan papa, kakak, adik, dan saudara-saudarimu. Papua ya, bersabar, banyak berdoa. Dengar-dengaran, baku-baku baik dengan teman-teman. Biar mereka orang kota, tapi tidak apa-apa. Sama-sama manusia. Yang penting prestasi. Pak Soreto bilang, biar melunasi uang asrama dan uang sekolah, tidak apa-apa. Semangat saja belajar, dan Pak Soreto bilang, jaga itu kalau kuat. Mama baru kali ubi dan kacang. Nanti umur Anda, kalau ada kapal Manado, baru Pak kirim. Kali itu dulu ya. Salam rindu dan jangan menangis lagi. Mama, papa, baik-baik di sini. Itu dia, semangat tuh, semangat. Saya sudah bilang, baik dukung kita, masa pastor, guru-guru, bahkan Tuhan Allah sendiri. Iya, mari kita belajar. Mau ujian Ramadan, siap-siap harus menilai. Terima kasih teman-teman. Bersama-sama kita kuat, bersama-sama kita selamat. Baca lagi. Semakin tinggi gunung didaki, semakin langkah dan cinta teruji. Semakin bahkan samudra, semakin bergelombang-gelombang, bahkan badai dan ombak. Tapi, saudaraku-saudaraku, adakah bapak yang tidak lepas ombak? Adakah bapak yang tidak mengingat bahwa harus
Boleh bertanya? Boleh nggak orang penawan ini pulang kampung menjadi orang tua? Setelah berbincang-bincang dengan Bapak Uskup, kami juga para staf memutuskan Yakob tidak bisa dan doakan keselamatan jiwa papamu. Karena mengingat kau ada kuliah dan jadwal-jadwal komunitas harus diikuti. Ini memang berat. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memberikan di luar batas kemampuan. Kuat yang ya. Terima kasih, Pastor. Yakob, ingat, kau selalu bilang rahmat Tuhan selalu cukup bagi kita. Kita bisa bersama Tuhan yang sabar dan kuat ya Yakob. Waktu itu, kepergian orang terkasih pasti meninggalkan duka dan sangat berpengaruh. Kemampuan belajar sempat menurun. Hasil yang biasanya prima menurun sedikit. Begitu juga sikap dan sifat sedikit tergoncang. Biduk itu sempat oleh, tapi tidak tenggelam. Pastor satu ini. Selamat siang, Father. Bapak yang dikasih, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Tadi kami para staf bincang-bincang di ruangan makan. Dan kemarin tengah malam ada beberapa orang berjalan sempoyongan bukan ke kubur Yesus, tetapi ke kamar-kamar di seminari Pinen. Maka terjadilah OTT. Apa itu OTT? Operasi tangkap tangan. Ada beberapa fakta yang pulang tengah malam dengan langkah kurang normal. Mestinya ayat kitab suci terpenuhi. Selesailah sudah. Tapi karena kerajinan ilahi, maka diputuskan sumbu yang penting tidak dipadamkan. Mereka tidak dikeluarkan, tetapi harus membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yakob maju. Aduh. Aku nampak. Untung masih selamat. Untung masih selamat. Setiap pengalaman pasti ada gunanya. Jadi, Yakob, saudara dari Tuhan menjadi pastor.
Liku itu lebih memakan iman, menguatkan harapan, lebih memantapkan hati, jiwa, serta raga. Maka Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Kini tibalah saatnya. Katedral Manado, 28 April 2001. Frater Diakon yang hendak diteruskan, silakan maju ke depan. Frater Diakon Damianus Yanko Alo PR, calon imam Keuskupan Manado. Sungguh ya saya hadir. Umat berdiri. Dengan ini kami umumkan Pastor Yakob ditugaskan di Paroki Kristus Raja Kota Lembang. Ya, saya bersedia. Tahun pertama, sendirian sang imam baru, bagaikan anak ayam yang baru menetas, mulai belajar dan belajar. Lulus di darat, diutuslah ke tengah ombak dan gelombang, ke perbatasan luar negeri, di pulau-pulau dan laut-laut Mangaran, dekat Filipina Selatan. Kemudian sebuah paroki baru, belum ada apa-apa,
rumah stasi bergereja, pastoran berlantai 2, sekaligus gelar pertama, wakil uskup kekepan konser. Air mata meleleh menembung-menembung karena imam jagoan mereka ditarik ke pusat keuskupan paroki Santo Ignatius. Lagi-lagi perwasatama makam Musketeran dilengkapi krematorium pertama di Sulawesi Utara serta renovasi aula Ignatius yang makin berkelas. 6 tahun. Akhirnya, dengan penuhan lagu ini, di manakah kita? Sulawesi Tengah membutuhkan imam muda sebagai harapan dan puncak pemekaran keuskupan utama. Untuk itu bersediakah Pastor ditugaskan di paroki Santo Paulus baru? Ya, saya bersedia. Cukuplah karunia kasih Tuhan pada hatiku. Waktu kecil Tuhan menyebut sebagai anak-anak di asrama. Di seminari Tuhan menambahkan panggilanku. Suka lewat suka dan duka, lewat kepergian Papa, lewat kesalahan dan hukuman, Tuhan tidak meninggalkan aku. Rahmat Tuhan selalu ada. Lewat Papa, Mama, saudara-saudara, guru, sobat, sahabat, umat nan baik, karunia Tuhan itu ada dan akan ada di tanah kami Palu ini juga. Pada hari ini saya akan memperbaharui janji imamat saya. Bersama Santo Paulus saya berseru, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Jika aku lemah, Tuhan memampukanku. Jika aku kuat, itu semata rahmat Tuhan.